Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi dari Pemilu.co, lembaga atau sebuah perkumpulan yang terakreditasi di Bawaslu melalui PT Media Keadilan Sejahtera. Kami di sini melakukan tabulasi nasional, mengumpulkan C1 hasil, kemudian diunggah di situs kami www.pemilu.co, dan hari ini hari ketiga kita melakukan pengunggahan, dan ada beberapa nanti teman-teman akan menyampaikan. Ya, hari ketiga memang lumayan capek gitu kan, artinya udah kelelahan juga gitu, tapi nggak apa-apa, demi Indonesia, demi Republik, demi pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Bang Ivan, gimana ceritanya sekarang itu? Tabulasi kita sampai di mana? Berapa suara yang masuk? Berapa persentasenya? Kayaknya semalam kejar-kejaran gitu. Ya. Baik, terima Silakan, Bang kasih Ivan. Mbak Nedi. Jadi selamat sore teman-teman. Ini sekalian juga kita untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan di akun X kita. Kenapa kita tidak bisa menjawab satu-satu? Karena kita kan memang kita berniat memberikan sedikit konferensi pers seperti ini. Jadi saat ini di akun kita itu data yang sudah kita publish itu sebanyak 9.885.070 suara. Ini sangat kecil sekali kalau teman-teman bandingkan dengan suara pemilih yang ada di Indonesia. Jadi sekitar 5%. Kenapa ini sangat kecil? Karena semua data yang masuk itu kita verifikasi dulu, kita validasi dulu. Dan data yang sudah masuk dari kontributor-kontributor kita itu ada sekitar 20 jutaan. Nah, ini dalam proses. Kita proses validasi, benarkah data angka yang mereka kirimkan sesuai dengan capturean dari C1 yang mereka sertakan pada saat menyampaikan itu. Nah, kemudian kita memang menerima data dari kontributor-kontributor yang sudah kita verifikasi. Jadi kita tidak mendapatkan asal semua memasukkan data, kita terima, enggak. Kita verifikasi, kita punya sekitar 13.291 kontributor yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian memang ada teman-teman yang tidak sempat kontribusi, sempat verifikasi, tidak sempat mendaftar di web kita sebelumnya, mengirimkan melalui WA yang kita publish kemarin. Tetap kita terima, kita ucapkan terima kasih, dan itu tetap kita validasi dulu, dan mungkin ada data yang sama atau double, nah itu yang kita bisa pisahkan. Jadi teman-teman semua, kita terus bergerak, kita terus menjalankan verifikasi, validasi data, dan baru kita publish. Sampai hari ini mungkin kita lihat bahwa grafiknya terus bergerak dan terus berubah. Jadi mudah-mudahan teman cukup bisa menjawab semua pertanyaan yang sempat dilemparkan di akun X gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat berapa persen sih, ya mungkin bisa dibagi-bagi dulu lah yang sudah kita publish berapa bagi dengan jumlah pemilih sekian persen. Mungkin kita tidak cantumkan persentasinya karena ini kita fokus ke data masuk dulu. Nanti total terakhir baru kita di atas 50% kita akan berikan presentasi secara gamblang tentang pemilih dan jumlah C1 yang kita dapatkan. Kira-kira gitu Bang Nedi, mungkin bagaimana cara memasukkannya ini mungkin Ya, Bang Anung. Bang Anung yang paling paham lah, dia di bagian adminnya. Jadi Bang Anung ini koordinator untuk unggah C1 hasil gitu. Silakan Bang Anung. Unggah mengunggah ya. Unggah itu di Bang Anung gitu. Oke, jadi prinsipnya memang aplikasi tabulasi ini terbuka untuk umum ya. Jadi semua lapisan masyarakat itu bisa gitu meregistrasikan dirinya, mendaftarkan gitu lewat website pemilu.co. Setelah mendapatkan akun, itu bisa foto langsung di lokasi, langsung upload ke pemilu.co juga bisa gitu. Tapi memang ya namanya kita swadaya ya, karena kita kan tidak ada afiliasi terhadap paslon manapun gitu ya. Jadi memang betul-betul apa yang kita lakukan di sini adalah dorongan dari diri kita sendiri. Kita berkumpul di sini untuk melakukan pemantauan ini ya. Untungnya banyak support nih dari teman-teman yang lainnya, sehingga kita bisa terverifikasi juga di Bawaslu sebagai pemantau. Nah, yang kedua adalah ketika kita membuka itu memang ada sempat web kita dapat serangan yang agak lucu ya.
orang mau Banyak- buka banyak nggak serangan. bisa gitu kan, orang mau upload nggak bisa, ya memang ya wajar karena kemampuan kita ya kemampuan kerja swadaya gitu loh. Jadi makanya tadi disampaikan oleh Bang Ivan kalau kok terlihat lambat gitu kan, karena memang akhirnya ada strategi lain yang kita gunakan, kita himpun dulu nih C1 hasil dari teman-teman kontributor yang sudah tersebar nasional, kita himpun dulu, kita sortir kembali, baru kita upload apa namanya secara manual. Nih ada teman-teman lagi kerja semua di sini ya, ini kita lagi yang apa menginput nih akhirnya. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah stabil ya, secara sistem udah stabil. Kalau teman-teman masih memegang C1 gitu, silakan diupload lagi gitu. Ya. Walaupun sudah dikirim ke kita, bisa jadi yang sudah dikirim tapi belum terupload gitu. Tapi kan nanti datanya kan akan terlihat. Kalau misalnya teman-teman sudah upload, ya kita nggak akan upload lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang input di sini sudah upload dan teman-teman upload, itu akan ada filternya juga. Jadi tidak akan mempengaruhi tampilan tabulasi. Itu jadi tampilan tabulasi itu keluar setelah melalui beberapa tahap, dari mulai kita verifikasi datanya, lalu difilter lagi data ini sudah masuk atau belum, baru itu bisa tampil keluar. Jadi tidak ada penggelembungan suara atau apapun bentuknya, itu tidak ada. Jadi memang kita sudah melewati tahapan-tahapan itu sehingga data yang terpampang di website kita adalah data real yang sudah kita verifikasi datanya, sudah diinput dan itu real. Kalaupun ada data double, itu sudah difilter oleh teman-teman tim IT di belakang kita yang lagi di dapur. Gitu. Ya artinya gini Bang Anung, ketika teman-teman masih ada data yang belum diunggah, itu masih bisa diupload kan? Bisa, ayo upload aja, nggak apa-apa. Nanti kita yang filtering, kita yang ini apa namanya saring. Jadi data itu tetap apa namanya akan clear seperti apa yang terjadi di lapangan yang terpampang di dalam website kita. Mungkin itu dari saya, Bang Mendi. Ini ada Bang Siregar yang kebetulan kemarin di tanggal 14 itu merupakan koordinator di apa namanya pemantau di beberapa TPS di daerah Bekasi. Silakan Bang Siregar, gimana kemarin di waktu memantau Bang Siregar? Apakah menemui kesulitan atau mungkin kendala apa yang apa ditemukan di lapangan ketika tanggal 14 itu? Silakan Bang Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siregar dari kontributor Bekasi Raya. Kami mulai mengumpulkan data C1 itu dari TPS kami setempat dan sekitarnya. Kami langsung ambil dari TPS sekitarnya dan keliling sekitar 10-20 TPS. Dan di Bekasi Raya ada sekitar 20 kontributor yang bergerak. Dan sebagian udah masuk dikirim ke pemilu.co. Untuk kendala di TPS Bekasi Raya memang yang kami alami tidak ada, karena memang kita bergerak dan minta izin sama ketua KPPS-nya. Artinya pemilu.co atau pemantau yang apa namanya ber-ID ya kan atau ber-KTA dan mempunyai surat tugas itu tidak menemui kendala apapun ya ketika kita melakukan pemantauan dan apa namanya pengunggahan di daerah TPS ya Bang Siregar ya, di daerah Bekasi ini. Kebetulan kami kemarin tidak ada menemui kendala karena kami minta izin dan memakai KTA pemantau pemilu.co dan diizinkan. Memang sebelumnya mereka menanya dari mana, hanya itu aja kendalanya. Dan kami juga mengajak untuk teman-teman yang masih memiliki C1 Plano, kami minta segera mengirim ke kami di pemilu.co, termasuk di Riau, Medan, Aceh. Sementara kawan yang dari Pekanbaru sudah mengirim ke saya tadi dan saya kirim ke pemilu.co. Terima kasih. Demikian. Oke, ini kebetulan ada tim hukum kami ya kan yang mungkin kita akan mendapat sedikit penjelasan, pertama soal kontributor di daerah, kemudian soal perbedaan antara yang apa namanya cukup hangat yang apa kabar yang beredar di masyarakat antara quick count dengan real count seperti apa gitu kan, dan
terutama sekali legalitas kita nih di PT Media Keadilan Sejahtera yang tentu sudah terdaftar dan terakreditasi di Bawaslu gitu. Nah, ada Bang Robin. Jadi gini Bang Robin, kita akan melakukan pemantauan ini, kemudian hasil dari kontributor itu diserahkan ke sebagian diserahkan ke admin, sebagian lagi kalau memang kontributor itu bisa mengunggah di saat tanggal 14 atau per hari ini, itu gimana tuh ininya, legalitas kita tuh, ya kan? Pertama legalitas, yang kedua antara quickcon dengan realcon yang menjadi perbedaan di masyarakat, sehingga terjadi silang pemikiran atau silang informasi yang beredar di masyarakat gitu. Seakan-akan pemilu ini udah selesai gitu. Gimana tuh? Ya, terima kasih ya. Jadi kita lihat dulu, pemilu.co itu adalah kumpulan orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk mendorong pemilu bersih, jujur, dan bermartabat dengan keswadayaan orang-orangnya. Jadi itu. Dan ini mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan dengan mendaftar dan terakreditasi di KPU. Nah, ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan itu kan sangat teknis sebetulnya. Mengumpulkan data, melakukan pemantauan. Apakah pemantauan nanti akan muaranya ke Bawaslu atau apa? Dan hasil pemilu itu akan dikontribusikan diserahkan ke kantor KPU. Dan itu kan pekerjaan-pekerjaan yang teknis, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan itu sifatnya harus independen. Jadi tetap kita terlepas dari segala kekurangannya, kita berharap kepada KPU tetap menjadi organisasi penyelenggara pemilu yang paling kuat di negara ini dan diakui oleh pemerintah, dan itu dimandatkan oleh undang-undang. Jadi segala kerja-kerja di pemilu.co itu kerja-kerja yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika ada kekurangan, kelebihan, alamatkan kritik, saran atau masukan kepada pemilu.co. Pemilu.co menerima dengan tangan terbuka. Atau ketika ada sanggahan, pemilu.co akan menjawab dengan cara-cara yang beradab dan cara-cara yang baik. Jadi itu saja sebetulnya. Jadi tidak ada yang tertutup, di sini ada keterbukaan. Karena pemilu.co kita harapkan menjadi bagian dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi, mendorong pemilu itu baik, pemilu jujur, pemilu bersih, jujur, dan bermartabat. Jadi itu sebetulnya tujuannya. Jadi segala persoalan-persoalan yang timbul di dalam pemilu.co itu dapat disampaikan baik melalui surat, email, atau melalui media sosial lainnya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, kita udah mendapatkan beberapa informasi. Jadi sampai hari ini kita masih melakukan tabulasi, dan teman-teman yang belum mengunggah C1 hasil di pemilu.co ya silakan unggah, tentu dengan registrasi dulu, kemudian tinggal pencet tool unggah, atau bisa mengirimkan C1 hasil itu ke link WA yang nanti dibagikan oleh teman-teman admin. Nah, jadi memang kita di sini berharap pemilu ini bersih, berharap pemilu ini jujur, berharap pemilu ini bermartabat, sehingga kita menghasilkan atau mendapatkan pemimpin yang benar-benar dari sebuah konstelasi atau suara titipan dari masyarakat yang jujur, suara titipan masyarakat yang adil, sehingga Indonesia akan lebih baik ke depannya. Itu aja teman-teman. Dan menghasilkan pemimpin yang berdaulat dari proses kedaulatan rakyat itu. Oke, ya, sip. Ya, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan segala doa kita akan terkabul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.